Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Pitutur dan Motivasi. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil bernama Wanasari, tanahnya selalu tampak merah bata setiap kali hujan datang. Orang-orang menyebutnya tanah darah, bukan karena kisah mistis, tetapi karena kerasnya perjuangan hidup di sana. Setiap butir tanah seperti menyimpan peluh dan air mata generasi yang hidup dari bercocok tanam, berburu, dan berdagang kecil-kecilan. Di desa itu, hiduplah seorang anak bernama Raditya. Raditya lahir dari keluarga petani sederhana. Ayahnya seorang pengolah lahan, dan ibunya menjual sayur keliling menggunakan sepeda ontel tua. Meski hidup serba kekurangan, Raditya tumbuh sebagai anak yang penuh rasa ingin tahu. Ia selalu bertanya tentang segala hal yang dilihatnya, dari cara benih padi tumbuh hingga mengapa awan bisa bergerak. Ayahnya pernah berkata sambil menepuk bahu Raditya, "Nak, jangan takut bertanya. Ilmu itu seperti mata air, semakin digali, makin jernih." Suatu hari, ketika Raditya duduk di bangku SMP, ia mendapat kesempatan langka, mengikuti lomba karya tulis ilmiah antar kabupaten. Guru IPA-nya melihat semangat belajar Raditya yang tak pernah padam meski buku-bukunya hanya warisan dari murid-murid sebelumnya. Raditya menulis tentang potensi tanah merah Wanasari untuk dijadikan media tanam organik. Ia tak hanya menulis, tapi juga mencoba eksperimen kecil di ladang ayahnya, mencampur tanah merah dengan kompos yang dibuat dari sisa dapur ibunya. Karyanya sederhana, tak berwarna-warni seperti milik anak kota, tapi tulisannya jujur dan penuh pengamatan. Ia tak berharap menang. Baginya, itu hanya kesempatan untuk melihat dunia luar. Tapi yang mengejutkan, Raditya meraih juara 2. Bukan hanya hadiah yang ia bawa pulang, tapi juga harapan bahwa usaha keras tak akan mengkhianati hasil. Sejak itu, Raditya mulai menanam impian, keluar dari Wanasari, belajar lebih tinggi, lalu kembali membangun desanya. Namun jalan menuju impian jarang lurus. Ujian hidup menanti, lebih berat dari sekadar tanah becek atau matahari yang menyengat. Setelah kemenangan kecil di lomba karya tulis, nama Raditya mulai dikenal di sekolah dan desanya. Beberapa orang mulai menyapa ayahnya dengan bangga. "Itu ayahnya Raditya yang juara lomba kemarin, ya?" Meski pujian itu tak mengubah isi dapur mereka, ada kehangatan baru di rumah kecil mereka, sebuah cahaya kecil bernama harapan. Raditya kemudian mendapat beasiswa ke SMA unggulan di ibu kota kabupaten. Jaraknya jauh, sekitar 2 jam perjalanan motor dari Wanasari, dan ia harus tinggal di asrama. Di sanalah ia untuk pertama kalinya melihat dunia yang berbeda, gedung bertingkat, komputer di tiap ruang kelas, dan teman-teman yang datang dari keluarga berada. Ia merasa seperti ikan kecil yang dilempar ke lautan luas. Tapi Raditya tahu, ikan yang kuat bukan yang terbesar, melainkan yang paling tekun berenang. Hari-harinya berat. Ia harus bangun paling pagi untuk antre mandi, belajar hingga malam, dan menahan lapar karena uang kiriman dari rumah sangat terbatas. Ibunya mulai menjual lebih banyak sayuran, sering pulang larut malam dengan tubuh letih. Ayahnya mengambil pekerjaan tambahan sebagai buruh tani di ladang tetangga. Semua pengorbanan itu untuk satu tujuan, menjaga agar Raditya tetap bisa sekolah. Ada malam-malam saat Raditya nyaris menyerah. Pernah ia duduk sendirian di tangga belakang asrama, menatap langit kota yang tak seindah bintang di Wanasari. Ia menggenggam sebuah surat dari ibunya, surat tulisan tangan yang datang sebulan sekali. Di situ tertulis, "Yah, kalau lelah, jangan berhenti. Istirahatlah, lalu lanjut lagi. Ibu tidak pernah lelah mendoakanmu." Kalimat itu menjadi mantranya. Ia mulai mencatat setiap kesulitan sebagai bahan pelajaran, bukan hambatan. Ia membaca buku lebih banyak, bertanya pada guru tanpa malu, dan mulai berani berdiskusi dengan teman-temannya yang lebih pintar. Dan pada akhir tahun kedua, Raditya kembali mengukir prestasi. Ia menjadi salah satu finalis Olimpiade Sains tingkat provinsi. Guru-gurunya mulai memperhatikannya lebih serius. Namun, bersamaan dengan itu, badai besar menghampiri keluarganya. Ayahnya jatuh sakit karena kelelahan bekerja.
Rumah mereka di Wanasari pun mulai rusak dimakan usia. Raditya dihadapkan pada pilihan, melanjutkan perjuangan atau pulang untuk membantu keluarga. Raditya duduk termenung di sudut kamar asramanya, menggenggam ponsel tua yang baru saja menerima kabar buruk dari ibunya. Ayahnya harus dirawat di puskesmas desa karena kolaps di ladang. Biaya pengobatan mulai membengkak. Sementara hasil panen terakhir gagal karena hama. Air matanya jatuh, bukan karena lemah, tapi karena merasa begitu jauh dan tak berdaya. Malam itu ia tidak tidur. Ia menulis surat balasan untuk ibunya, memohon izin untuk pulang dan bekerja membantu keluarga. Tapi sebelum surat itu dikirim, ia menemui kepala sekolah dan menyampaikan keputusannya. Kepala sekolah terdiam, lalu berkata, "Radit, saya tahu kamu anak yang kuat. Tapi kadang bertahan di tempat yang sulit juga adalah bentuk lain dari membantu keluarga. Jika kamu pulang sekarang, impianmu akan berhenti di sini. Tapi jika kamu bertahan, kelak kamu bisa menyelamatkan bukan hanya keluargamu, tapi seluruh desamu." Kata-kata itu menancap dalam-dalam. Ia pun mengubah keputusannya. Ia tidak pulang, tapi mulai mencari beasiswa tambahan, mengambil pekerjaan sambilan membersihkan perpustakaan sekolah, bahkan membantu guru mengetik dokumen untuk tambahan uang saku. Ia menyisihkan sebagian uang untuk dikirim ke rumah. Setiap lembar uang yang ia sisihkan adalah hasil dari cucuran keringat dan rasa rindu yang dipendam. Sementara itu, ibunya tetap mengayuh sepeda keliling, menjual sayur ke kampung sebelah. Ayahnya perlahan pulih, meski belum mampu kembali ke ladang. Mereka tahu, Raditya sedang berjuang, dan mereka harus ikut bertahan. Raditya kembali mengikuti Olimpiade Sains, dan kali ini ia menjadi juara 1 tingkat provinsi. Namanya masuk koran lokal. Sebuah universitas ternama di kota besar menawarkan beasiswa penuh padanya. Dunia mulai membuka pintu. Namun sebelum berangkat ke universitas, ia pulang ke Wanasari. Ia memeluk ayah dan ibunya erat-erat. Di hadapan rumah mungil berdinding kayu itu, Raditya bersumpah dalam hati, ia akan kembali suatu hari nanti, bukan hanya sebagai anak desa yang sukses, tapi sebagai cahaya bagi Wanasari. Perjalanan masih panjang. Kota besar menantinya, dengan segala peluang, jebakan, dan godaannya. Kota besar menyambut Raditya dengan gemerlap yang tak pernah ia bayangkan. Gedung tinggi, jalanan padat, dan orang-orang berjalan cepat seolah waktu bisa ditangkap dengan langkah kaki. Ia tinggal di asrama mahasiswa, memulai kuliah di jurusan agribisnis, sesuai impiannya sejak dulu, membangun pertanian berbasis ilmu. Awalnya, ia nyaris tenggelam di keramaian. Mahasiswa lain berbicara dengan lancar, berpakaian rapi, membawa laptop baru. Raditya? Ia menulis catatan tangan, menyimpan uang makan di celengan plastik, dan menambal sepatunya sendiri. Tapi ia tak pernah malu. Ia tahu, yang ia bawa bukan kemewahan, tapi tekad. 4 tahun kuliah ia jalani dengan penuh dedikasi. Ia magang di lembaga riset tanah, menjadi pembicara muda dalam forum petani muda, dan memenangi kompetisi startup pertanian berkat idenya tentang pengolahan tanah merah untuk komoditas herbal. Di balik setiap pencapaian, selalu ada satu nama yang tertulis di hatinya, Wanasari. Setelah lulus dengan predikat cum laude, Raditya mendapat tawaran kerja di perusahaan besar. Gaji tinggi, fasilitas mewah, dan jenjang karir menjanjikan. Tapi ia menolak. Ia pulang. Dengan tabungan beasiswanya, ia membangun pusat pelatihan tani di Wanasari. Ia mengajarkan petani setempat cara membuat pupuk organik, mengolah limbah pertanian, dan memasarkan produk secara digital. Anak-anak muda desa diajak kembali mencintai tanah. Ia juga membentuk koperasi desa agar hasil tani tidak lagi dibeli murah oleh tengkulak. Ayahnya kini duduk santai di beranda, menatap ladang yang mulai hijau kembali. Ibunya membantu mengelola warung kecil di pusat pelatihan. Desa yang dulu hanya punya satu jalan tanah, kini mulai ramai oleh mahasiswa, relawan, bahkan wisatawan yang ingin belajar dari Wanasari. Raditya berdiri di tengah ladang saat matahari terbit. Kakinya menjejak tanah merah yang dulu becek dan berat. Tapi kini ia tahu, di sanalah kekuatannya berasal.
Ia bukan lagi anak desa yang kecil dan canggung, tapi seorang lelaki yang membuktikan bahwa mimpi bukan untuk ditunggu, tapi diperjuangkan. Dan tanah merah itu, kini tak lagi disebut tanah darah, tapi tanah harapan.